Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue. eh ada konferensi pers ya, seperti biasa selalu di Football United, insya Allah membahas terkait dengan konferensi pers kali ini sebelum menghadapi Wolves. Jadi di hari Ahad nanti Manchester United ini akan menjamu Wolves di Old Trafford. Ini merupakan pertemuan kedua musim ini. Di pertemuan pertama kebetulan gue hadir langsung di Molinho. Pada saat itu Manchester United kalah 2-0, ada satu kartu merah untuk Bruno Fernandes ya. Sementara Manchester United saat ini baru saja menang dramatis menghadapi Olympique Lyon. Wolves juga sedang dalam periode yang positif. Oke, langsung aja dari manunited.com. Nampaknya apakah ini dilakukan setelah Manchester United menghadapi Lyon? Konferensi pers ini tidak disebutkan secara spesifik, tapi jelas ini adalah konferensi pers sebelum menghadapi Wolverhampton Wanderers. Ditanyakan terkait dengan Wolves saat ini yang sedang dalam periode positif bersama dengan pelatih baru mereka yang kebetulan juga asal Portugal, yaitu adalah Vitor Pereira. Ruben Amorim mengatakan, saya pikir dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia bermain 3-4-3. Dia melakukannya dengan bagus ya. Dan dia mengganti beberapa pemain. Dia memiliki banyak pemain berkualitas. Cunha dan pemain-pemain ini, mereka memiliki kualitas yang jelas. Mereka ini lebih segar, jadi kita tahu kalau ini akan menjadi pertandingan yang sulit ya, karena Manchester United baru saja menjalani 120 menit menghadapi Lyon ya. Dan kita tahu kalau kita membutuhkan banyak dari supporter kita. Saya tahu ini merupakan hal yang tidak bagus ya untuk diminta segalanya dari fans kita musim ini, tapi kita membutuhkan mereka di hari Ahad. Lalu disebutkan juga ya, atau ditanyakan terkait dengan mungkin Ruben Amorim akan mengambil resiko dalam menentukan seleksi tim menghadapi Wolves. Seberapa besar nih perubahan yang bisa diharapkan? Ruben Amorim mengatakan, saya harus melihatnya. Pemain seperti Dalo, contohnya ya, mereka sudah siap, tapi hari ini dia sangat lelah. Para pemain tentu saja memiliki resiko untuk bisa cedera. Kita akan berusaha untuk menyimpan beberapa ya. Jadi kita akan melihat di hari Jumat. Jadi ini nampaknya dilakukan setelah pertandingan menghadapi Wolves. Jadi akan ada assessment yang dilakukan di hari Jumat untuk menentukan siapa-siapa saja mungkin yang bisa diturunkan ketika menghadapi Wolves atau siapa-siapa saja yang disimpan. Di review gue gue prediksikan ya bahwa memang nampaknya akan ada pemain yang disimpan tapi tidak dalam jumlah besar. Ada pemain yang mungkin tidak diturunkan sama sekali, ada juga mungkin pemain yang disimpan untuk diberikan menit bermain tapi tidak banyak. Itu juga menurut gue sebuah kemungkinan. Anda mengatakan kalau Anda ingin memainkan tim muda ya atau anak-anak. Ya, ini sebutan untuk pemain-pemain muda. Apakah Anda percaya mereka siap? Ruben Amorim ini menjawab, menurut gue ini juga cukup penting ya. Saya pikir ini bukan momentum terbaik atau musim terbaik untuk menempatkan pemain muda untuk bermain, karena lagi-lagi mereka membutuhkan dasar yang kuat untuk menunjukkan apa yang mereka bisa. Tapi di momentum saat ini kita membutuhkan untuk melakukannya. Kadang-kadang Anda akan mendapatkan kejutan. Eden Heaven telah bermain ya, dan kalau saya jujur ya kita melakukannya karena kita memiliki banyak cedera di waktu tersebut. Tapi hari ini saya pikir Aiden ini adalah pemain saya yang ketika dia ini siap ya, dia bisa menghadapi kompetisi dengan tim. Dia siap untuk bermain. Jadi Anda tidak tahu. Amas bermain cukup bagus ketika menghadapi Lyon. Cido juga ketika dia bermain cukup bagus. Jadi ini merupakan momentum yang sulit. Dan ini bukan waktu yang tepat untuk pemain muda bermain. Tapi kita harus melakukannya
Tapi kalau kita harus melakukannya, kita akan melakukannya. Ya menurut gua, dan pernah juga gua sebutkan ya, bahwa memang untuk memainkan pemain muda tuh tidak bisa sembarangan, tidak bisa hanya oke, beri saja kesempatan, coba saja dulu dan lain-lain, karena ada resiko besar juga yang bisa jadi ditanggung oleh pemain muda ini, dan bukannya peningkatan tapi bisa jadi penurunan. Pemain muda menurut gua yang terpenting tugas utamanya adalah berkembang, bukan untuk menjadi pemain andalan. Nah, untuk perkembangan ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Salah satunya sorotan, tekanan, dan juga beban. Pemain yang masih terlampau muda ya, lalu memiliki karir yang terlalu cepat diorbitkan, bisa jadi dia akan mendapatkan hal yang positif kalau dia ditempatkan di lingkungan yang tepat, lingkungan yang kuat, yang memiliki fundamental yang juga solid ya. Dan Manchester United menurut gua musim ini jauh dari hal tersebut, sehingga Ruben Amorim pun juga mengatakan hal yang sama. Ada beberapa komentar dari sobat Football United ataupun dari fans Manchester United yang mengatakan bahwa ya coba lihat Lamine Yamal misalnya di Barcelona, ataupun pemain-pemain muda di klub-klub lain yang bisa berkembang bermain fantastis di usia yang masih sangat muda. Ya, perlu juga dilihat ada di mana, seperti apa keadaan klub-klub tersebut jika dibandingkan dengan keadaan Manchester United saat ini. Karena kalau salah-salah memberikan waktu penempatan, bukannya perkembangan yang akan didapatkan, bisa jadi penurunan, dan ini tentu saja bukan hal yang diinginkan. Chido Obi contohnya ya, ketika dimainkan ya dia bermain bagus tapi terlihat masih sangat mentah sekali. Aiden Haven pun juga ketika dimainkan dia bermain cukup bagus, dia bisa nyetel katakanlah dengan permainan, tapi ternyata dia ada keterbatasan fisik misalnya ya, karena cedera dan lain-lain, sehingga perkembangan ini harus terhenti. Menarik juga disaksikan nanti ketika dia tampil kembali, apakah dia bisa mencapai level paling tidak sebelum dia cedera. Karena ini tidak mudah ya untuk pemain yang cedera, terutama pemain tim utama, untuk menyamai level sebelum dia cedera, kurang lebih seperti itu. Hari Amas dengan menit bermain yang terbatas, menurut gue dia juga menunjukkan adanya perkembangan. Tapi lagi-lagi, menit bermain dari para pemain muda ini juga harus dikelola dengan hati-hati. Apakah Victor Lindelof akan tersedia? Dia tersedia. Dia memiliki masalah personal seperti Mazraoui. Jadi kita harus melepas mereka di pertandingan menghadapi Lyon ya. Tapi segalanya saat ini sudah oke. Saya tahu sepak bola ini penting, tapi ada hal-hal lain yang lebih penting. Jadi mereka akan siap untuk menghadapi Wolves di pertandingan selanjutnya. Gua berpikir baik itu Victor Lindelof dan juga Noussair Mazraoui punya peluang nih untuk diturunkannya di pertandingan menghadapi Wolves. Anda belum bisa memainkan pemain seperti Chido di Europa League. Apakah dia akan mendapatkan menit bermain yang lebih di Premier League? Ya, saya pikir demikian. Kembali ke Noussair Mazraoui, ketika Anda mengatakan dia memiliki masalah personal, apakah ini yang terjadi selama pertandingan? Artinya hal ini ya, keduanya antara Noussair Mazraoui dan juga Lindelof memiliki permasalahan, dan ini terjadi ketika pertandingan berjalan, masalah pribadi ya. Dan kadang-kadang Anda tidak bisa mengontrol hal-hal ini. Segalanya terjadi di musim ini. Tapi sekarang semuanya sudah oke. Sekarang terkait dengan Andre Onana nih. Apakah Anda terkesan dengan Andre Onana menghadapi Lyon ya? Saya pikir dia melakukan atau bermain dengan bagus, dia memiliki pertandingan yang bagus, dan dia harus berlanjut untuk menjalani pertandingan yang bagus. Saya happy dengan dia karena ini merupakan periode yang sulit. Tapi ayo berlanjut lagi. Jadi saat ini dia harus siap untuk pertandingan selanjutnya. Gue perkirakan Andre Onana akan diberi kesempatan ketika menghadapi Wolves dari starting 11. Anda menyebutkan Cunha, apa yang Anda katakan, atau kenapa, apa yang terjadi menurut Anda ya 2 musim terakhir? Dia mengatakan kalau dia ingin melakukan atau pindah karir ya. Apakah Anda pikir dia kira-kira bisa bermain untuk Manchester United? Saya hanya memberikan contoh karena saya teringat terkait dengan Mateus, dan dia mencetak banyak gol, hanya itu saja. Itu yang disebutkan karena tadi sebagai contoh Ruben Amorim, pemain-pemain berkualitas yang ada di Wolves,
dia menyebut Matheus Cunha ya. Tapi apakah ini pertanda bahwa ada ketertarikan dengan Matheus Cunha? Matheus Cunha juga dikaitkan dengan Manchester United ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.